Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu pertanyaan, yaitu pertanyaan yang memang perlu daripada jawaban yang ilmiah, yaitu pertanyaannya adalah apakah Nabi Muhammad orang Yaman? Apakah Nabi Muhammad boleh disifati Al-Yamani? Mari kita jawab, yaitu dengan jawaban ulama. Ada di satu kitab Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi. Ini ulama besar kaliber. Beliau ini Masya Allah di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di tengah-tengah khususnya bermadhab Imam Asy-Syafi'i, masyarakat atau ulama-ulama bermadhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini adalah ulama yang sangat-sangat dihormati dan diambil pendapatnya, apalagi di kalangan umat Islam yang ada di Indonesia yang mayoritas daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mereka itu hormat, tunduk terhadap apa saja yang dibahas ataupun yang dikemukakan menjadi suatu pendapat Imam Nawawi. Di dalam kitab tersebut, yaitu ini kitab cetakan Darul Hadis Kairo. Di dalam kitab tersebut, yaitu di bab, yaitu babu tafaduli ahlil imani fihi wa rujhani ahlil yamani fihi, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di beberapa hadis sangat banyak, diantaranya atakum ahlul Yaman, yaitu yang tentang masalah Yaman, masalah orang-orang Yaman, ya kan, orang-orang yang mempunyai keimanan yang dipuji oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, yaitu adalah salah satu hadisnya, jaa ahlul yamani hum araqu afidatan al imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Jadi ini penjelasan daripada Al-Imam An-Nawawi, yaitu annahu arada bidzalika Makkah. Yang dimaksud Yaman di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang Nabi maksudkan, kata ulama di sini sebutkan, yaitu adalah Makkah. Fa innahu yuqalu, karena dikatakan inna Makkah min Tihamata. Mekah itu termasuk daerah Tihamah. Mekah termasuk Tihamah. Wa Tihamata min ardil Yamani, dan Tihamah termasuk tanah Yaman. Ini ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi. Bahkan ada juga di dalam kitab Mu'jamul Buldan, yaitu qala al-Madaini. Al-Madaini mengatakan Tihamatu minal Yamani. Tihamah termasuk Yaman. Dan seterusnya beliau mengatakan wa Makkatu min Tihamata, dan Mekah termasuk Tihamah. Ya, jadi ini dua penjelasan. Ada yang pertama di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada juga di dalam kitab Mu'jamul Buldan. Jadi Mekah termasuk Tihamah dan Tihamah termasuk Yaman. Ya kan? Jadi kalau kita lihat dari keterangan yang ada di Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, dan di dalam kitab Mu'jamul Buldan, sebenarnya sudah cukup. Ya kan? Sudah cukup kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinisbatkan kepada Yaman. Kenapa disebut Tihamah? Ya kan? Daerah Tihamah yang termasuk itu ada Mekkahnya.
Kenapa disebut tihamah? Li syiddati harriha wa rukudi rihiha. Karena panas, daerah tersebut memang panas. Ya, karena sangat panas dan anginnya tenang. Anginnya tenang. Ini kenapa disebut tihamah. Ya kan? Tihamah dari kata apa? Wa huwa minat tahami. Tihamah itu dari kata at-taham yang bermakna syiddatul harri wa rukudur rihi. Sangat panas dan anginnya tenang. Ini maksud daripada kata tihamah. Jadi dari dua ini yang tadi Al-Faqir sebutkan cukup kalau bahwa Nabi kita Nabi Muhammad dinisbatkan kepada Yaman. Jadi jangan suudzon, jangan membuat narasi yang tidak ilmiah, apalagi hanya untuk mendiskreditkan, memojokkan, merendahkan daripada suatu golongan. Bahkan kita dulu sering, sebelum adanya fenomena seperti ini, kita sering dengar, bahkan di tengah-tengah kita sering gosidah, kita sering baca sholawat, sholatullah ala tahal yamani, yang mana ini daripada sholawat tersebut, gosidah tersebut disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtut Turar, pengarang maulid Simtut Turar, yang maulidnya tersebut dibaca di Indonesia, di segala penjuru Indonesia. Ya, jadi banyak mayoritas daripada umat Islam khususnya yang memang suka maulid itu menggunakan ini kitab, yaitu karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bukan karena beliau orang Yaman terus beliau mengatakan ala tahal yamani, tapi beliau memang paham betul. Beliau seorang ulama, beliau seorang wali, beliau seorang yang memang ilmunya sangat banyak. Itu beliau adalah gudang daripada gudang ilmu, maka tidak mungkin beliau hanya dengan fanatik Yaman terus dinisbatkan Rasulullah kepada Yaman. Jadi mudah-mudahan keterangan ini memberikan manfaat, memberikan daripada solusi untuk hati kita, untuk kita semuanya supaya adem. Jangan ada suudzon, jangan ada daripada narasi-narasi yang tidak sesuai dengan ajaran ulama-ulama kita. Ayo kita saling menghormati, wabil khusus kita harus menghormati para ulama. Jangan gara-gara ada sentimen yang saat ini terjadi kita lupa untuk hormat, untuk senantiasa mengagungkan para ulama kita. Wabil khusus Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jangan sampai kita hanya karena sentimen kita merendahkan ulama-ulama. Mudah-mudahan manfaat. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.